Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghilangkan sifat iri agar bisa bersaing secara sportif? Oke. Teman-teman punya sifat iri karena teman-teman fokus kepada kenikmatan yang Allah kasih untuk orang itu. Kenapa nggak fokus kepada diri kita sendiri? Kita lihat, kenapa ya dia bisa hebat? Yang kita pikirkan adalah dia bisa hebat, saya harus belajar. Gimana caranya supaya saya bisa hebat juga sama seperti dia? Justru orang-orang yang hebat itu adalah menjadi tempat kita bertanya, apa sih rahasia kesuksesannya? Apa sih rahasia keberhasilannya? Justru kalau ngeliat orang yang hebat, kita belajar dari dirinya. Dan kita menerapkan kepada diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Karena kalau kita iri terus-menerus, akhirnya kita panas, kita fokus pada kehebatan dia. Akhirnya sama seperti nanti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kisah orang munafik dalam sejarah Islam. Jadi beliau ini orang yang iri sekali dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi Muhammad itu diidolakan, Nabi Muhammad itu diikuti oleh kaumnya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul mengaku Islam, tapi sebenarnya iri, gak suka sama Nabi Muhammad. Makanya buat ulah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu buat ulah, teman-teman sekalian. Apa ulahnya? Dalam perang Uhud tahun 3 Hijriah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasi 300 sahabat Nabi untuk gak ikut perang. Itu ulahnya yang pertama. Ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul karena iri nih, karena dengki, jadi gak sportif nih, mau mengalahkan Rasul dengan cara aneh-aneh. Abdullah bin Ubay bin Salul juga menjadi tokoh yang memfitnah istrinya Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah agar Siti Aisyah ini di mata orang adalah seorang wanita yang berselingkuh. Bayangkan, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, istri tercintanya Rasul, difitnah sama Abdullah bin Ubay bin Salul berselingkuh, sehingga orang-orang Madinah itu menjadi punya prasangka yang buruk kepada Siti Aisyah, walaupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nur untuk membersihkan nama Siti Aisyah. Tapi lihat, karena iri dengkinya Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi dia fokus untuk menghancurkan lawannya. Padahal kalau kita terapkan dalam kehidupan kita lihat ada orang lain hebat, kita juga mau hebat, belajar dari guru tersebut. Dan guru tersebut insya Allah akan mengajari kita. Ya, jadi menghilangkan sifat iri adalah dengan fokus pada diri kita, belajar dari orang yang berhasil supaya kita bisa mengikuti jejaknya atau bahkan mungkin lebih hebat daripada dirinya, mungkin dengan fokus pada diri sendiri. Dan doakan orang-orang tersebut, ya Allah berikan harta yang orang sudah kaya itu menjadi lebih kaya. Karena kalau kita doakan orang lain, sesungguhnya malaikat juga mendoakan untuk diri kita sendiri. Begitu ya teman-teman sekalian. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghadapi teman yang sombong? Nggak usah ikut-ikutan. Di atas langit masih ada langit. Kalau engkau berhadapan dengan orang yang sombong, anggap saja mungkin dia tidak tahu dengan perbuatan yang dia lakukan, sehingga kita doakan dia, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadanya supaya dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Dan setelah kita doakan, maka kita masuk menjadi teman untuknya dan lakukanlah dakwah. Umat Islam ini dianjurkan untuk berdakwah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Asr. Contohnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Atau ayat lain kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang dilahirkan untuk manusia yang tugasnya mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang sombong, dekati dia dan kemudian nasihat secara perlahan-lahan supaya dia tidak sombong lagi. Masih juga sombong, apa yang harus dilakukan? Sombong di hadapan orang sombong itu boleh teman-teman sekalian ya. Tapi maksudnya sombong dalam hal di depannya saja, tapi hati kita tawadu, tetap hati kita rendah hati. Tapi kalau memang orang ini luar biasa sombongnya, sangat luar biasa, boleh saja sombong di depan orang sombong supaya dia menyadari akan kesombongannya. Ya, boleh saja supaya dia tahu bahwa di atas dia masih ada lagi yang lebih hebat. Boleh saja. Tapi setelah kita doakan dia diam-diam, kemudian setelah kita nasihati dia pelan-pelan, kalau ternyata masih begitu, silahkan. Sombong di depan orang sombong itu diperbolehkan, tapi sombong untuk mengingatkan dia bahwa di atas langit masih ada langit. Wallahu a'lam. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah bertanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam sifat yang menghilangkan keberkahan dalam hidup kita, untuk menghilangkan diri kita dari sifat sombong, kemudian sifat serakah,
durhaka kepada orang tua, kemudian sifat-sifat yang penuh dengan maksiat atau melakukan berbagai macam dosa. Mudah-mudahan dengan kita berupaya minta tolong pada Allah terhindar dari sifat itu, ada keberkahan dari Allah untuk kehidupan kita. Berkah artinya bertambah kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, insya Allah. Terima kasih sudah bertanya, dan semoga Allah mengampuni saya kalau ada yang kurang-kurang dalam menjawab. Dan semangat untuk terus menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, dan orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayat. Terima kasih teman-teman semua, saya Oki Setina Dewi. Terima kasih telah menyaksikan Teladan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.